Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan fa'il, yaitu hukum-hukumnya. Kita sudah ambil hukum pertama yang disebutkan tadi dalam murojaah, tidak boleh dihilangkan. Sekarang kita lanjut hukum berikutnya, wa minha, dan diantaranya, yaitu diantara hukum fa'il, annahu la yajuzu taqdimuhu 'alal fi'il, bahwasanya dia tidak boleh dikedepankan atas fi'il. Jadi namanya fa'il itu setelah fi'il, tidak boleh sebelum fi'il. Itu dulu yang antum harus pahami, supaya nanti kalau antum melihat bahwa seakan-akan ada fa'il di depan, bukan fa'il itu. Seperti kemarin kan contoh itu, Zaidun qoma, kan Zaid berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Kita akan bilang fa'il, kan begitu kan? Kan dia adalah pelaku. Karena pengertian fa'il di pembahasan juga nahwu adalah pelaku dari pekerjaan. Iya kan? Tapi karena dia di depan, tidak boleh dia sebagai fa'il. Jadi tidak boleh dia kedepankan. Itu pokok. Fa'in wujida, jika dijumpai, didapati, ma dohiruhu annahu fa'ilun muqaddam, apa yang dohirnya, apa yang nampaknya, dia adalah fa'il yang dikedepankan. Dia adalah fa'il yang dikedepankan. Wajib takdirul fa'il domiron mustatiron. Wajib antum takdirkan fa'il berupa domir mustatir. Jadi bukan itu fa'il, tapi fa'ilnya berupa apa? Domir mustatir. Bahkan belum bilang apa? Wajib. Wajib. Iya. Antum bilang kalimatnya kemarin, misalnya Zaidun, ya, koma. Atau antum bisa bilang in Zaidun, ini nanti kalimat kedua ya, koma. Saya sengaja contohkan dua itu supaya sebentar ada i'rabnya itu yang di depan. Ini kan kalau antum melihat kalimatnya Zaidun koma, in Zaidun koma, seakan-akan ini nampak fa'ilnya siapa? Fa'ilnya siapa? Zaid. Karena saya kalau artikan ini, Zaid berdiri. Jika Zaid berdiri, iya kan? Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Zaid kan begitu. Jadi ini kata beliau indhaharo, jika nampak. Ini namanya nampak. Iya, kelihatannya bahwa ini yang di depan adalah fa'il. Ketahuilah fa'ilnya bukan itu. Fa'ilnya adalah wajib berupa domir mustatir di sini. Wajib ada domir mustatir. Dipahamkan? Domir mustatir. Di sini fa'ilnya bukan Zaid, tapi domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Kembali kepada siapa? Zaid. Dipahamkan? Wajib. Fa'ilnya itu bukan Zaid. Setelah itu kita tinggal bukan membahas domir mustatir wujuban ya. Bukan, ini tetap jawazan. Cuman wajib ada fa'il berupa domir. Wajib ada fa'il berupa domir. Sekarang i'rabnya Zaid. Tinggal i'rabnya siapa? Zaid. I'rabnya Zaid itu, jika modelnya seperti ini, ya, tidak ada sesuatu apapun sebelumnya yang mengharuskan dia di i'rab lain, maka ini i'rabnya sebagai apa? Mubtada. Kan selesai masalah. Jika padanya
ada huruf yang selalu masuk pada fiil. Seperti in bisa masuk pada isim. Beda kalau inna. Beda inna atau ini apa? In apa ini? In syartiyah masuk pada siapa? Fiil. Kalau begitu ndak boleh antum i'rab ini mubtada. Tapi ini antum i'rab adalah fa'il juga. I'rabnya juga adalah fa'il. Tapi bukan fa'ilnya koma. Karena ndak boleh fa'il sebelum fiil. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya fiil yang dihilangkan. Fa'ilnya fiil yang dihilangkan. Dari mana kita tahu dia hilang? Adanya ini in. Karena in tidak pernah masuk pada isim. Berarti kalau dia ada, di sini pasti ada siapa? Ada fiil yang dihilangkan. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu fiil apa yang hilang? Maka lihat fiil setelahnya. Kan jika Zaid berdiri, berarti fiil apa yang hilang? Berdiri juga. Jadi asalnya ini adalah in koma Zaidun koma. In koma Zaidun koma. Dipahami ini? Jadi jika tidak ada sesuatu yang mengharuskan ada fiil yang sembunyi. Jika tidak ada sesuatu yang mengharuskan ada fiil sembunyi, berarti dia i'rabnya apa? Mubtada. Jika ada alat yang mengharuskan fiil sembunyi, maka i'rabnya adalah apa? Fa'il. Untuk siapa? Untuk fiil yang dihilangkan. Fiil yang dihilangkan itu tentunya ditunjukkan oleh fiil setelahnya. Dipahamkan? Nanti ada pembahasan insya Allah. Amil itu bisa hilang. Fiil itu bisa hilang. Paham di situ? Dipahami, Rey? Kita baca ucapan penulis. Fa'in wujida ma dhahiruhu annahu fa'ilun muqaddamun. Jika didapati apa yang nampaknya dia adalah fa'il muqaddam yang dikedepankan. Wajib takdirul fa'ili. Wajib ditakdirkan fa'ilnya. Domiron mustatiron, domir yang disembunyikan. Wa yakunul muqaddam, ini sekarang yang di depan. Dan jadilah yang berada di depan. Jadilah yang berada di depan. Imma mubtadaan, terkadang dia sebagai mubtada. Jadi boleh untuk i'rab mubtada. Nah contoh, Zaidun koma. Zaidun koma. 308, catatan 308. Zaidun adalah mubtada dan fa'ilnya koma adalah dhamir mustatir. Takdirnya huwa yang kembali kepada lafaz Zaid. Yang kembali kepada lafaz Zaid. Iya. Wa imma fa'ilan, dan terkadang dia sebagai fa'il. Ini tadi yang kedua. Terkadang dia sebagai fa'il bi fi'ilin mahdhuf. Itu di garis bawahi. Fa'il untuk fi'il yang disembunyikan. Fa'il untuk fi'il yang disembunyikan. Iya, contoh. Nah, contoh ayat. Karena Al-Hattab lebih sering contoh ayat. Iya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaroka. Istajaroka fi'il madi. Butuh fa'il. Butuh fa'il. Seakan-akan ahadun fa'ilnya istajarok. Artinya gini sekarang. Jika ahadun ada seorang minal musyrikin, dari orang musyrik, istajaroka, meminta perlindungan kepadamu. Jika ada seorang musyrikin meminta perlindungan kepadamu, seakan-akan ini seorang ini siapa? Dohirnya dia sebagai apa? Fa'il. Tapi kan dia berada di depan. Boleh nggak dia sebagai fa'ilnya istajaroka? Nggak boleh. Mana berarti fa'ilnya istajaroka? Fa'ilnya istajaroka. Domir mustatir. Jangan bilang mahdhuf. Beda itu mahdhuf sama mustatir. Kalau mahdhuf tidak ada. Kalau mustatir ada, tapi sembunyi. Jadi, mana fa'ilnya istajaroka?
Domir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke ahadun. Dipahamkan? Sekarang ahadun sebagai apa? Sebagai apa? Fa'il. Kita tidak bisa bilang mubtada, kan dia tidak ada awal kalimat. Ada in. Tapi kita bilang apa? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya fi'il yang dihilangkan, mahdhuf. Pahamkan apa takdirnya? Istajaroka. Dengan fi'il setelahnya. Sembunyinya itu fi'il setelahnya. Lihat, dibaca di bawah 309. Ahadun adalah fa'il untuk fi'il yang dihilangkan setelah in. Dan fa'ilnya dari istajaroka adalah dhamir mustatir. Takdirnya huwa yang kembali pada lafadz ahadun. Jelas pembahasan kita sekarang? Selesai. Siapa yang belum jelas ini masalah? Tinggal keterangan penulis li'anna adata syarti. Kenapa kita bilang itu ahadun fa'il untuk fi'il mahdhuf? Li'anna adata syarti, karena alat syarat. Karena alat syarat. Iya. Ray, mana yang saya baca? Li'anna adata syarti, karena alat syarat 310 yaitu in. Sebagaimana disebutkan pada ayat. La tadkhulu alal mubtada'i, tidak akan pernah masuk pada mubtada. Ini koedah juga ya. Ini koedah. Alat syarat tidak pernah masuk pada mubtada. Nah, ini koedah. Alat syartiyah menjazm dua fi'il. Menjazm dua fi'il tidak mungkin masuk pada mubtada. Tidak mungkin masuk pada mubtada. Jadi kalau dia ada, tidak mungkin, tidak bisa antum i'rab mubtada. Tidak bisa antum i'rab dia mubtada. Dipahami ini? Seperti contoh ayat ini, in ahadun, tidak boleh mubtada. Kenapa? Jawabannya karena alat syarat tidak bisa masuk pada apa? Mubtada. Tidak bisa masuk pada mubtada. Berarti apa dia? Ini tadi, dia fa'il untuk fi'il yang mahdhuf. Iya, 311. Oleh karenanya kata yang datang setelahnya tidak dapat di-i'rab sebagai mubtada. Kata yang datang setelahnya tidak bisa di-i'rab sebagai apa? Mubtada. I'rab dia sebagai fa'il untuk fi'il yang dihilangkan. Sudah? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut hukum ketiga? Betul. Alat syarat pasti setelahnya fi'il kan? Fi'il madhi atau fi'il mudhari. Cuma bedanya fi'il madhi mabni, fi'il mudhari majzum. Kalau isim berarti bukan dia mubtada. Pasti masuk pada fi'il. Fi'ilnya mana? Dihilangkan. Apakah dihilangkan karena ada sebelum sudah disebutkan atau dihilangkan karena ada setelahnya yang disebutkan? Ada lagi? Semua alat syarat. Paham kan? In, ma, idmah, mahmah, man, mata, semua. Paham kan? Sudah? Selesai. Baik. Wa minha, di antaranya hukum ketiga. Anna fi'ilahu yuwahhad. Fi'ilnya itu tetap bentuknya tunggal. Yaitu tidak boleh dikasih tanda musanna jamak. Tetap bentuk tunggal. Ma'atat niyatihi wa jam'ihi. Bersama fa'il musannahnya dan jamaknya. Ini mudah kan? Kan kalau antum bilang begini. Koma. Iya, koma. Ini antum tetap bilang koma.
walaupun fa'ilnya adalah mufrad, misalnya Zaidun, atau fa'ilnya mutsanna Zaidani, atau fa'ilnya jamak Zaiduna, dipahamkan? Dia tetap koma. Antum tidak boleh. Kalau Zaidun, koma. Kalau Zaidani, koma. Kalau Zaiduna, komu. Tidak boleh dikasih tanda jamak. Paham kan? Di atas bahasa Hijaz, sebentar ada bahasa yang lain. Jadi tidak boleh antum kasih tanda mutsanna kalau fa'ilnya mutsanna. Tidak boleh antum kasih tanda jamak kalau fa'ilnya jamak. Kalau antum ada dapat begitu, maka ketahuilah setelahnya bukan fa'il. Karena fa'ilnya adalah alif ini atau waw. Dipahamkan? Setelahnya apa irobnya? Sebentar, kita akan urus itu di bahasanya mereka sebentar. Antum bisa pahami dulu ini. Jadi, ketika antum bilang Zaidun, koma. Zaidani, antum bilang juga apa? Koma. Zaiduna, apa? Koma. Fiilnya tetap tunggal. Tahu tunggal toh? Tidak dikasih tanda musanna, tidak dikasih tanda jamak. Walaupun fa'ilnya musanna ataupun jamak. Kalau fa'ilnya mufrad kan tidak ada memang masalah. Dipahami ini pernyataan penulis? Jelas? Siapa yang belum jelas itu pernyataan pendek? Lanjut. Kama yuwahhadu ma'a ifradih. Sebagaimana dia tunggal. Sebagaimana dia tunggal bersama mufradnya. Kan itu yang contoh pertama. Koma Zaidun. Koma Zaidun. Paham kan? Diubah ke musanna tetap. Koma Zaidani. Diubah ke jamak tetap. Koma Zaiduna. Tidak berubah. Fatakulu, maka kamu katakan sebagai contoh, koma az-Zaidani. Lihat, koma az-Zaidani. Koma wa koma az-Zaiduna. Kama takul, sebagaimana kamu bilang, koma Zaidun. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, qala rajulani. Allah tidak katakan, qala. Tidak. Tapi Allah katakan apa? Qala rajulani. Pada rajulani apa? Dua kan? Mutsanna. Fa'ilnya tetap mufrad. Fi'ilnya tetap mufrad. Wa ja'al mu'adziruna. Allah tidak katakan wa ja'u. Dipahamkan? Ini bahasa Hijaz. Iya. Wa qala adh-dhalimuna. Allah tidak katakan wa qalu. Wa qala niswatun. Allah tidak katakan wa qulna. Padahal perempuan banyak, niswatun banyak perempuan. Niswatun adalah banyak perempuan, tapi tetap mufrad. Fiilnya tetap mufrad. Sampai di situ jelas kira-kira? Jelas ya? Kalau sudah jelas kita masuk yang masalah. Wa minal arabi, di antara orang Arab. Di antara orang Arab. Kalau bercerita orang Arab, rata-rata itu yang dipakai suku Yaman. Karena memang orang Arab yang ada di Makkah, itu kan asalnya dari Yaman. Pernikahannya dengan orang Palestina. Anda paham nih? Jadi Ibrahim datang dari Palestina. Ibrahim datang dari Palestina. Bawa istri dan anaknya ke Makkah. Anda paham kan? Ke Makkah. Tidak ada orang sama sekali. Muncul air Zam-Zam, singkat ceritanya. Ada suku Jurhum, suku Arab, Yaman. Yaman, Arab. Banyak suku dari mereka. Dan yang berpindah-pindah tempatnya. Lihat ada burung, ada air di sana. Mereka ke sana, izin tinggal di situ. Akhirnya Ismail pada ujungnya nikah sama anak mereka. Jadi ini keturunan. Nabi itu makanya beda dengan orang Arab. Kulit, tinggi badan. Kan orang Arab enggak tinggi besar begitu. Jarang yang tinggi besar. Iya. Jadi karena dia gabungan antara Arab dan Ajam. Keturunan. Keturunan. Dipahami ini? Jelas ini pembahasan kita ini sekarang? Di antara orang Arab. Kalau bercerita orang Arab, biasanya suku Yaman lagi dibicarakan. Iya, lihat ke bawah. 301, 313. Mereka adalah Banul Harith
ibnu Ka'ab. Suku Banul Harith ibnu Ka'ab. Iya. Dari suku yang ada di Yaman. Di antara orang Arab yang disebut nanti insya Allah dengan lugoh akalunil barogis. Karena didengar dari mereka. Didengar dari mereka. Di antara orang Arab, man yulhikul fi'ila, ada yang mengikutkan fi'il, ada yang mengikutkan fi'il, alamat tatniyati wal jama', tanda musanna dan jama', idza kana al fa'ilu musannan au jam'an, jika fa'ilnya musanna atau jama'. Jadi bahasanya mereka, ini kita berbicara dengan bahasanya mereka, ya. Kalau Zaidun dia bilang koma, Zaidani dia akan bilang koma, dia akan bilang koma, dia kasih tanda musanna. Zaiduna dia akan bilang komu. Dia i'rab alif jama' waw ini dia ndak i'rab fa'il. Mereka ndak i'rab fa'il. Jadi mereka akan i'rab alif alamatu at-tatniyah. Ya. Ini i'rab beda ini ya. I'rabnya beda. Alamatu tasniyah. Ya. Alamatu tatniyah, tanda musanna. Wawunya mereka i'rab alamatul jama'. Wawunya mereka i'rab alamatul jama'. Jadi alifnya tanda musanna, wawunya tanda jama', bukan dhamir muttasil fa'il. Paham kan? Kalau i'rabnya kita apa? Hah? Mereka akan i'rab alif adalah dhamir muttasil. Iya kan? Dhamir yang bersambung. Iya kan? Sebagai fa'il. Wawunya sama, dhamir muttasil sebagai fa'il. Ini i'rabnya kita. Tapi lugu akalunil barogi, mereka akan bilang alif tanda musanna, waw tanda jama'. Fa'ilnya mana? Zaidani, Zaiduna. Itu fa'ilnya. I'rab mereka. Dipahami ini? Ini i'rabnya ya Banu Al-Harith ibnu Ka'ab. Idza kana al-fa'ilu musannan au jam'an, jika fa'ilnya musanna atau jama'. Fatakulu, maka dia akan berkata, qoma az-zaidani, qamu az-zaiduna, wa kumnal hindatu. Nah. Di i'rab kita nah sebagai apa? Dhamir muttasil nun nisbah kan? Sebagai apa? Fa'il. Tapi di i'rabnya mereka alamatul jama', tanda jama' menunjukkan banyak perempuan. Nun itu bukan fa'il. Nun itu bukan fa'il, tapi tanda jama'. Tanda jama'. Jelas pembahasan mereka ini? Ini diantara mereka. Watu sama dan dinamakan. Ada catatan dulu tadi 314. Yaitu menurut mereka kata az-zaidan, az-zaidun, al-hindat adalah sebagai fa'il. Adalah sebagai fa'il. Sementara alif pada koma adalah tanda itnain. Waw pada kata komu adalah tanda jamak mudzakkar. Dan nun pada kata kumna adalah tanda jamak muannas. Paham catatan itu? Itu menurut lugom, itu menurut mereka. Watu sama dan dinamakan dengan lugoh bahasanya akalunil barogit. Ini nama bahasanya. Kan kita di sini juga ada bahasa Jawa, bahasa Makassar. Ini nama bahasanya akalunil barogit. Dipahami ini? Bahasa apa ini? Bahasa akalunil barogit. Kenapa? Lianna hadzal lafaz sumi'a min ba'dihim, karena lafaz ini didengar dari sebagian mereka. Ada catatan di bawah 315, yaitu bahasanya orang-orang Toi dan Azdi Syanu'ah serta Bal Harith. Itu dari Bal Harith Banul Harith. Dipahamkan?
di antara orang Arab. Dan di sini saya sudah kasih jelas, Banul Harith itu siapa saja? Banul Harith itu adalah Toy, Azdi, Syanu'ah, serta Bal Harith. Semua ini suku yang berada di Yaman. Ya, Azdi, Syanu'ah Yaman, Toy Yaman, Bal Harith Yaman. Antum dengar Yaman kan orang pakai ba semuanya. Iya, ini bahasanya mereka. Ini adalah bahasanya mereka. Wa minhu, masih lanjut. Wa minhu al-hadid. Di antaranya adalah hadid. Jadi hadid ini ada yang memasukkan di bahasanya akalunil barogith. Hadid yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahari. Lihat itu hadits ini riwayat Bukhari Muslim. Hadits ini 316 mereka mengi'rab waw pada yata'aqabun adalah tanda jamak sementara malaikatun sebagai fa'il. Paham ini? Sebagai fa'il. Jelas ini? Jadi yata'aqabuna. Menurut mereka akan i'rab apa ini waw? Tanda jamak. Mana fa'ilnya yata'aqabu? Malaikatun yang setelahnya itu. Fikum malaikatun. Billaili wa malaikatun bin nahari. Lihat sebentar akan ada i'rab lain. Was sahih. Dan yang sahih yaitu menurut mereka ya. Menurut mereka. Annal alif wan nun wal waw. Menurut mereka ini. Yang sahih menurut mereka. Bahasanya alif, nun, waw. Ahrufun dalatun alat tatniyah wal jama'. Huruf yang menunjukkan atas mutsana dan jama'. Menurut mereka. Wa annal fa'ila ma ba'daha. Dan bahasanya fa'il itu adalah apa yang setelahnya. Catatan 317. Di sinilah kita tentukan kalau i'rab yang fasih apa. Yaitu yang sahih menurut mereka. Adapun yang berpendapat bahwa fa'il harus tetap, bahasanya fi'il harus tetap mufrad, maka waw, alif atau ya, dan nun niswah berkedudukan sebagai fa'il dan kata yang marfu setelahnya sebagai badal atau mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Sekarang kita i'rab fasih 2. Iya. Koma Zaidani. Menurut bahasa yang fasih, alifnya adalah siapa? Alifnya adalah fa'il. Tinggal Zaidani. Apa i'rabnya? 2. Bisa badal dari alif. Ya kan? Kan i'rab marfu. Berarti juga marfu. Itu i'rab fasih pertama. Atau mubtada muakhar. Asalnya Zaidani koma. Paham asalnya? Bisa kan mubtada muakhar? Bisa mubtada muakhar? Bisa. Sekarang, qamu zaiduna. Qamu zaiduna. Lugu akalunil barogis. Wawunya apa? Alamat jama zaiduna. Fa'il. Lugu fasih. Wawunya apa? Fa'il. Zaiduna. 2 i'rabnya. Bisa i'rab badal, bisa i'rab mubtada muakhar. Yata'aqabuna malaikatun. Yata'aqabuna fikum malaikatun. Iya. Yata'aqabuna fikum ya malaikatun. Setelahnya ya malaikatun. Yata'aqabuna fikum malaikatun. I'rab lugu akalunil barogith. Apa? Lugu akalunil barogith. Tanda jama. Malaikatun fa'il. Logonya Hijaz. Wawnya fa'il. Malaikatun badal dari waw jamaah. Kan artinya gini, mereka silih berganti di tengah kalian. Siapa mereka itu? Yaitu malaikat. Paham kan? Badal dari apa? Waw jamaah. I'rab kedua bisa mubtada muakhar. Takdir asalnya ya malaikatun yata'aqabuna fikum. Malaikat silih berganti di tengah kalian. Jelas pembahasannya? Berarti kesimpulan sekarang berapa i'rabnya? 2, 3 lah. Sekarang jadi 3.
3 i'rabnya sekarang. Kan begitu kan? I'rab pertama di bahasa fasih badal. I'rab kedua mubtada muakhar. I'rab ketiga fa'il. Paham kan? Di atas logonya siapa? Akalunil barogit, yaitu orang-orang Toi, Azdi Syanu'ah, dan Bal Harith. Jelas ini pembahasan? Alhamdulillah, selesai hukum. Wa minha. Lanjut lagi. Lanjut. Masih banyak ini pembahasan saudara. Wa minha. Jangan dulu dihitung-hitung. Kosen saja. Wa minha, diantaranya. Di antara hukumnya. Annahu yajibu. Bahwasannya wajib. Ta'nitul fi'ili, dimuannaskan fi'ilnya. Wajib dimuannaskan fi'ilnya. Tahu muannaskan fi'il ya? Nah, kasih tanda ta'nits maksudnya. Wajib dikasih tanda ta'nits fi'ilnya. Bita'in sakinatin, dengan tak sukun. Dengan tak sukun. Jadi hukumnya wajib dikasih tanda ta'nits dengan tak sukun. Fi akhiril madi, pada akhir fi'il madi. Jadi antum wajib bilang qomat pada akhir fi'il madi. Wa bita'il mudharaah, dan dengan tak mudharaah. Dan dengan tak mudharaah. Fi awalil mudhari, pada awal fi'il mudhari. Pada awal fi'il mudhari. Kapan ini wajib? Idza kanal fa'ilu muannatsan hakikiyan. Jika fa'ilnya muannas hakiki. Jika fa'ilnya muannas hakiki. Saya sudah pernah kasih tahu antum muannas hakiki itu apa waktu di buku dasar Miftah. Apa itu muannas hakiki? Yang memiliki kemaluan, kelamin. Nah, kita buka, oh ada kelaminnya, muannas hakiki. Dipahamkan? Muannas hakiki ada di bawah. Saya ingatkan lagi karena di mata jurumiyah tidak ada. 318. Muannas hakiki adalah yang berjenis kelamin wanita. Yang berjenis kelamin wanita. Jadi kalau fa'ilnya muannas hakiki, wajib antum kasih tanda ta'nits. Wajib antum kasih tanda apa? Ta'nits. Paham kan? Misalnya Hindun sebagai fa'il. Tambahkan kata koma, antum bilang apa? Komat. Wajib. Komat Hindun. Dipahami ini? Wajib dikasih, tidak boleh tidak. Kalau muannas hakiki, lihat. Nah, qomat Hindun wa taqumu Hindun. Ini keadaan yang wajib. Setelah itu yang boleh. Yang boleh. Wa yajuz, dan boleh. Artinya boleh kasih, boleh tidak. Boleh antum kasih, boleh tidak. Dan boleh tarkuta. Boleh antum tinggalkan taknya. Boleh tinggalkan taknya. Kapan? Idza kana fa'ilu majaziyat ta'nits. Jika fa'ilnya majazit ta'nits, muannasnya majazi. Sudah dikasih tahu dulu di awal muannas majazi atau apa, di situ juga ada. Iya. Dan catatan di bawah 319 dihukumi sebagai muannas tetapi tidak memiliki kelamin. Itu dibilang muannas apa? Majazi. Misalnya antum bilang ganti Hindun dengan sayyarah. Misalnya. Ganti Hindun dengan sayyaratun. Antum bilang apa? Ja'at sayyaratun boleh. Boleh juga antum bilang ja'a sayyaratun. Dipahami ini? Kalau baru buku dasar kita akan salahkan itu. Karena belum ada rincian. Ternyata hukum memberikan tanda mu'annats itu ada boleh, ada wajib. Jelas pembahasan ini? Iya. Lihat di Quran juga begitu diperlakukan. Kadang dikasih, kadang tidak dikasih. Lihat muannasnya. Lihat muannasnya. Muannas apa dia? Kalau hakiki wajib, kalau majazi boleh. Nah, tola asyamsu. Asyamsu, asalnya asyamsatu, ada taknya. Cuman sering dihilangkan karena sering penggunaannya. Sering penggunaannya. Jadi tola asyamsu boleh.
Boleh enggak dikasih? Padahal asyamsu adalah apa? Mu'annas. Cuman karena dia mu'annas apa? Majazi. Lihat firman Allah wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa ma kana salatuhum. Salatu. Mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas kan salatu. Kenapa enggak dikasih tanda tanid pada kana? Paham pertanyaannya? Kenapa tidak dikasih tanda tanis pada kana? Kita bilang apa? Mu'annas majazi. Kalau seandainya di situ adalah mu'annas hakiki, wajib dibilang kanat. Jelas pembahasan sekarang? Itu dia. Terus. Berikutnya lagi. Masih pembahasan ta ini. Wa hukmul musanna. Dan hukum musanna. Wal majmu dan jama'. Jama' tashi. Jama' sahih. Jama' sahih ada catatan di bawah 320. Jama' tashi adalah jama' mudzakkar salim dan jama' muannas salim. Berarti saya ulangi, hukum musannanya dan jama' mudzakkar salim serta jama' muannas salimnya hukmul mufrad, ikut hukum mufrad tadi. Dilihat dari muannasnya. Ini yang antum jama' atau musanna muannas apa? Kalau muannas hakiki wajib, misalnya Hindan, muannas apa itu? Hakiki. Wajib kasih tak. Paham gak ini? Sayyarotan. Apa hukumnya kasih tak? Boleh atau wajib? Boleh. Begitu maksudnya. Jadi hukumnya ikut mufrad. Fatakul kamu katakan ya. Qomat zaidani. Tidak pakai tak. Karena mudzakkar. Wa qomat zaiduna. Tidak pakai tak. Karena mudzakkar. Wa qomat al-muslimatani. Pakai ta. Kenapa? Muannas apa itu al-muslimatani? Muannas hakiki kan muslimah. Tidak ada mobil muslimah kan begitu kan? Pasti itu perempuan. Pasti perempuan yang memiliki kelamin. Jelas kan? Kelamin perempuan. Ia memiliki kelamin perempuan. Jadi antum perlakukan seperti mufrad. Wajib dikasih. Qomat al-muslimatan. Qomat al-muslimatu. Itu untuk isi mutana dan jama' mudzakkar salim dan serta jama' siapa? Muannas salim. Sisa satu jama'. Jama' apa itu? Taksir. Sekarang dikasih. Amma jam'u taksir. Adapun jama' taksir. Adapun jama' taksir. Fahukmuhu hukmul majazi ta'nid. Faedah sangat besar sekali. Maka hukumnya seperti muannas majazi. Semua jama' taksir. Mau yang antum jama' itu punya kelamin, tidak punya kelamin. Laki-laki atau perempuan. Kapan di jama' taksir? Dihukumi mu'annas majazi. Makanya nanti saya akan kasih tahu antum di praktek baca kitab nanti. Kalau antum ketemukan na'at. Saya ulangi. Hukum jama' taksir. Jama' taksir. Dihukumi mu'annas apa? Majazi. Mau yang laki-laki atau perempuan. Dipahami nih? Berakal tidak berakal. Punya kelamin tidak punya kelamin. Misalnya kalau antum bilang gini. Jama' taksir Zaidun apa? Zuyudun. Kan begitu? Antum boleh koma. Boleh juga komat. Dipahami nih? Antum bisa bilang komat Zuyudun. Tidak masalah. Iya. Di Quran qalat rusuluhum. Rusul kan laki-laki. Kenapa pakai qalat? Apa antum bilang? Jama' taksir. Apa hukum jama' taksir? Mu'annas majazi. Walaupun laki-laki. Hindun jama' taksirnya apa? Apa? Hunudun. Hunudun, Hindun, hunudun. Antum bilang apa di sini? Wajib qomat atau boleh? Wajib atau boleh? Boleh. Kenapa jadi boleh? Jama' taksir dihukumi apa? Mu'annas majazi. Dan saya tambahkan lagi antum sama faedahnya. Mu'annas majazi dan dia dihukumi mufrad. Lafadznya. Secara makna jama'. Tapi dia dihukumi mufrad. Makanya rata-rata naatnya jama' taksir mu'annas mufrad. Nanti dibaca kitab.
Tapi itu nanti diingatkan baca kitab. Tapi sekarang secara hukum tak ini yang mau dibicarakan. Hukum taknya. Kalau antum dapat fa'il jamak taksir, boleh kasih tak dan boleh apa? Boleh kasih dan boleh tidak dikasih. Kenapa? Kenapa? Karena dia dihukumi mu'annas apa? Majazi. Lihat, takul. Kamu katakan, qamar rijalu. Boleh. Qamatir rijalu. Boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Jangan sampai antum pergi nanti salah. Salah itu. Masa dikasih tanda tanis rijal? Rijal itu siapa? Antum pergi berdebat gitu keras-keras. Rijal itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Salah kalau kamu kasih tak. Kan begitu kan? Kan yang dikasih tak itu adalah perempuan. Nah, itu selain jamak taksir. Jamak taksir tidak melihat kelamin, tapi melihat lafaz. Jamak taksir yang dilihat apa? Lafaz. Kapan jamak taksir? Mu'annas majazi. Kapan jamak taksir? Mu'annas majazi. Paham faedah sekarang? Paham faedah sekarang? Laki-laki ataupun perempuan. Lihat. Wa qamal hunudu. Wa qamal hunudu. Wa qamatil hunudu. Lihat itu. Padahal Hindun itu kan perempuan. Punya kelamin perempuan. Tapi karena diubah ke jamak taksir, yang dilihat bukan kelamin. Tapi apa yang dilihat? Yang dilihat apanya? Lafadznya. Ini baru sedikit ya. Yang belum kasih, yang boleh dikasih dan boleh tidak. Nanti di buku lebih tinggi lagi. Kadang nanti ada mu'annas hakiki, hukumnya tidak wajib dikasih. Juga boleh. Tapi nanti di buku lebih tinggi lagi. Ini saja dulu. Yang antum hafal tempat. Dah. Jadi untuk sekarang tanamkan saja dulu. Oh, kalau mu'annas hakiki, wajib kasih tak. Kalau mu'annasnya majazi, apa hukum kasih tak? Boleh kasih, boleh tidak. Kemudian jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim serta mutsanna ikut siapa? Ikut mufrad. Artinya kalau mu'annas hakiki wajib kasih, kalau mu'annas majazi boleh kasih, boleh tidak. Paham kan? Jamak taksir. Apa hukumnya? Langsung dihukumi dengan mu'annas apa? Majazi. Artinya boleh kasih, boleh tidak. Selesai pembahasan hukumnya. Berikutnya itu adalah terkait dengan susunannya. Susunan fa'il kalau dilihat dari maf'ulnya. Itu kita ambil besok insya Allah dengan naib fa'il. Kalau naibul fa'il mudah. Pembahasannya kalau antum mengerti fa'il. Kalau antum mengerti fa'il. Iya. Ada pertanyaan? Apakah wajib begitu? Saya tidak bilang begitu. Saya bilang kalau ada dorof atau jar majrur. Saya bilang begitu tak? Kalau ada dorof atau jar majrur, maka yang marfu setelahnya sebagai mubtada. Saya tidak pernah bilang kalau mubtada muakhar harus diawali oleh dorof dan jar majrur. Tidak pernah kan? Begitu maksudnya. Pokoknya setiap saya selalu berucap sesuatu yang tidak bertentangan nanti ke depan. Dipaham tak? Itulah fungsinya kalau kita nanti sudah tinggi bahasa Arab, belajar, biar dilafatkan harus kita hati-hati. Kalau nanti ada kemungkinan. Kalau belum tinggi bahaya nanti. Bisa saja kita akan bilang, kalau mubtada muakhar pasti sebelumnya ada jar majrur atau dorof. Tidak harus. Mubtada muakhar bisa sebelumnya yang lain. Sudah? Ulang. Zaid, koma. Antum bilang? Zaidun, koma abuhu. Ya, kalau itu enggak. Zaidun, koma Amrun. Enggak ada masalah. Kan berarti kan tinggal antum bilang. Makanya kan domirnya jawazan. Selama domirnya jawazan. Ya kan? Kan mustatir jawazan.
Iya kan? Selama domirnya mustatir jawazan, apa artinya mustatir jawazan? Bisa digantikan oleh dohir. Yang penting jangan mustatir wujuban. Tidak boleh antum katakan Zaidun idrib. Zaidun idribhu. Kan begitu dah? Zaidun idribu. Kalau ini tidak boleh diganti. In Zaidun, koma. Jika Zaid berdiri. Jika Zaid, dia berdiri. Kita kan tinggal tambah dia kan. Tidak perlu, kan pendobelan namanya. Jadi kalau sudah ada dalam bahasa kita kan, sudah ada satu kali, jangan diulang dua kali. Tidak perlu bilang, jika Zaid berdiri, jika Zaid berdiri, dia berdiri. Kan tidak enak didengarkan. Jika Zaid berdiri, kan orang sudah paham. Baik, yang tak ya. Jadi kalau fa'ilnya mu'annas hakiki, wajib dikasih tak. Di awal fi'il mudhari, di akhir fi'il madhi. Paham kan? Jika mu'annas sama jazi, tidak wajib kasih tak. Itu dulu kan? Itu dua pertama. Setelah itu bagaimana musanna dan jamaknya? Kan itu rincian berikutnya. Musanna dan jamaknya ikut mufrad. Paham kan? Kecuali jamak taksir ikut mu'annas majazi. Walaupun dia punya kelamin. Walaupun dia punya kelamin. Jadi jamak taksir tidak melihat kelamin. Yang dilihat kelamin itu adalah mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, dan jamak mu'annas salim. Ini lihat kelamin. Dah? Jamak taksir tidak lihat kelamin. Langsung masuk di pembahasan mu'annas majazi. Dan nanti di buku yang lebih tinggi lagi ada nanti mu'annas majazi wajib kasih tanda mu'annas. Padahal majazi. Dan ada nanti mu'annas hakiki tidak wajib dikasih tanda mu'annas padahal hakiki. Itu nanti di buku lagi yang lebih tinggi. Ini saja dulu ya. Pokoknya usahakan paham yang ini saja dulu. Kita lagi. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta